Baik. Halo, tes. Terdengar suara saya? Dengar, Pak ya? Terdengar. Sebelumnya saya minta maaf, barusan ada kendala listrik padam di area DPMD yang membuat Zoom ini berhenti sejenak barusan. Nah, baik, langsung kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Krismala Ayu Budi Yuni Andari, Eskep Nurse, selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda pada DPMD Kabupaten Lumajang, dan sekaligus narasumber dalam seri webinar online yang ke-27 sekarang. Serta Bapak Ibu peserta webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Terima kasih yang sampai dengan saat ini masih mengikuti. Semoga ilmunya akan bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Webinar online kali ini mengusung tema terkait refresh penggunaan Sibermata Desa. Ini ada beberapa desa mungkin yang masih belum memahami Sibermata Desa, apa yang harus dilakukan. Nah, ini nanti Bu Krismala bisa langsung menjelaskannya. Sebelum memulai acara, seperti biasanya saya Yusuf sebagai host pada pagi hari ini akan menemani pagi teman-teman. Selanjutnya bisa langsung dimulai, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Krismala. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Suara saya terdengar baik? Baik. Baik, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari bidang Bina Pemdes akan memberikan refresh terkait dengan aplikasi Sibermata yang tentunya sebelumnya sudah pernah disajikan di tahun 2023 mungkin ya, sudah ada beberapa desa yang pernah mengikuti baik secara online maupun offline begitu. Mas Yusuf mungkin agak dikecilin. Izin share screen. Sebentar. Belum keluar ya? Berarti suara. Maaf. Sebentar. Belum di tampilan belum keluar slide-nya? Mas Yusuf sudah keluar? Belum, Bu.
Ndak mlebu nenggonanku iki soalnya. Sudah, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan Sibermata. Aplikasi Sibermata merupakan aplikasi yang dibuat oleh Provinsi Jawa Timur, DPMD Provinsi Jawa Timur, guna mendukung dan memfasilitasi perangkat desa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri terkait dengan tata kelola desa. Di sana ada beberapa materi bisa diberi secara mandiri oleh perangkat desa dan juga ada ujiannya seperti itu. Dan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini, kita langsung saja mungkin nanti aplikasi ini nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Awalnya untuk membuat user, pertama untuk membuat user, jadi pembuatan user yang klik masuk gitu ya. Terus kemudian di situ akan muncul layar seperti ini Bapak. Nah, di situ ada tulisannya email, kemudian kata sandi. Nah, untuk memulainya jenengan harus daftar dulu. Jadi silakan diklik daftar. Nah, setelah diklik daftar, maka nanti akan muncul eh, data seperti ini. Jangan masukkan data mulai dari nama lengkap, semua data dimasukkan. Nah, pastikan di sini kan ada ID desa. Pastikan ID desa itu sesuai dengan ID desa Bapak Ibu sekalian. ID-nya dapat mana? ID desa ini yang sesuai dengan Kemendagri ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada kode ID. Nanti kalau mungkin ada yang tidak belum tahu seperti itu bisa menghubungi kami. Diisi secara lengkap mulai dari nama lengkap, email, password, di kelurahannya, ID-nya. Nah, nanti kalau sudah selesai klik kotak kosong sampai terdapat tanda centang. Nah, sudah centang maka langsung diklik daftar. Jika diklik daftar, jika berhasil nanti akan muncul Bapak Ibu tulisan seperti ini ya. Tanda sukses seperti ini, berwarna hijau. Tapi jika tidak berhasil, nanti akan ada petunjuk bahwa Bapak Ibu harus melakukan pengulangan terhadap pembuatan user seperti itu. Nah, kadang ada permasalahan ketika Bapak Ibu sudah membuat user, kemudian sudah menggunakan aplikasi ini, kemudian usernya digunakan kembali, itu hilang. Nah, jika ada kondisi seperti itu, Bapak Ibu silakan menghubungi kami di kabupaten, gitu nggih. Terus selanjutnya kita masuk di mulai melihat apakah user kita itu sudah masuk apa tidak, sudah menjadi akun apa tidak. Yaitu yang pertama dilakukan, klik masuk. Setelah itu akan muncul gambar
gambar seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian silakan diisi emailnya dan kata sandinya. Kurang ya. Sini. Ini ya. Nah, di sini dimasukkan email dan juga kata sandinya. Setelah itu diklik masuk seperti itu. Nah, jika berhasil maka akan ada tulisan welcome. Nah, welcome nama jenengan sendiri ya. Nama akunnya yang didaftarkan tadi. Gitu. Ini sangat gampang sekali ya untuk membuat akun dan juga memastikan akunnya sudah sudah terdaftar apa belum. Nah, dari sini baru kita mulai melakukan proses belajar. Jadi aplikasi Sibermata ini ada 4 ya, ada 4 menu begitu ya. Ada beranda, ada materi, informasi, dan pengaturan. Nah, yang jenengan klik untuk memulai proses belajar adalah di materi. Klik materi, gitu. Nanti akan muncul beberapa kategori materi. Nah, di situ ada beberapa materi, mulai ada perencanaan, ada keuangan, ada kelembagaan, gitu ya. Di perencanaan nanti ada beberapa materi juga, begitu juga dengan kelembagaan dan juga di keuangan. Ya, setelah jenengan pilih salah satu materi, kemudian diklik daftar, gitu ya. Daftar untuk memulai proses pembelajaran. Nah, seperti ini nanti tampilannya, klik masuk materi. Jadi setelah jenengan mendaftarkan, nanti langsung masuk materi, begitu. Nah, ketika jenengan sudah mulai proses belajar, jenengan harus menyelesaikan setiap step by step dari sesi. Jadi di situ setiap satu materi tidak selalu sama jumlah sesinya. Dan tidak selalu sama ada kuis apa tidaknya. Ada yang 2 kali kuis, ada 1 kali kuis, tergantung materinya. Ya, jadi seperti sesi 1, sesi 2, kemudian setelah itu kuis. Nah, ini yang di kelembagaan ya. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Ini sudah kelihatan ya Mas Yusuf ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Jadi setiap materi nanti berbeda-beda ya. Ada yang 6 kali sesi, ada yang 5 kali sesi, ada yang 8 kali sesi, tergantung dari materi yang jenengan pilih. Setiap materi juga memiliki beberapa kuis. Ada yang 2 kali kuis, ada yang 1 kali kuis. Nah, kuis itu apa? Kuis itu seperti latihan soal Bapak Ibu. Dan itu juga harus jenengan lalui. Sesi 1 biasa dalam bentuk pembelajaran ada PPT ya, ada PowerPoint. Kemudian di sesi 2 juga ada materi, mungkin ada video. Jenengan harus melihat video itu sampai tuntas, sampai di akhir sesi. Gitu. Nah, setelah selesai, jenengan bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya setelah kita melakukan sampai sesi jenengan silakan klik sertifikat. Ada di situ klik sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat bahwa jenengan sudah melakukan pembelajaran mandiri di Sibermata. Ketika jenengan klik sertifikat, maka nanti yang akan muncul adalah kita harus melakukan namanya post test gitu. Post test kurang lebih ada 20 pertanyaan. Nah, itu yang harus jenengan kerjakan. Dan kalau ada nilai minimal kelulusan. Kalau tidak salah nilai minimal kelulusan adalah 75. Jadi kurang lebih maksimal salah 5. Ya, jadi minimal harus benar 15 begitu. Jika tidak, maka jenengan akan tidak lulus dan tidak berhak mendapatkan sertifikat. Nah, terus bagaimana caranya untuk dapat sertifikat? Di hari berikutnya jenengan ulangi lagi. Nah, memang harus tidak bisa sorenya begitu ya, tidak bisa. Di hari berikutnya jenengan ulangi lagi, langsung
seperti yang awal tadi jenengan klik daftar, tapi tidak perlu melewati beberapa sesi yang tadi kami jelaskan, tapi langsung masuk ke sertifikat. Pengambilan sertifikat langsung diklik mulai mengerjakan post-test begitu. Gampang ya Bapak Ibu semuanya. Ini contoh semuanya harus dikerjakan dan pastikan semua terisi ya ketika makan. Jadi di sini ada warna biru, tombol warna biru. Ketika jenengan klik, maka akan muncul warna biru. Dan jangan digeser-geser, karena jenengan kalau menggeser dengan kursor, ini warna birunya juga akan naik turun begitu. Harus diklik, kemudian kalau jenengan enter, nanti akan turun. Kemudian yang nomor 2 juga diklik. Dari A, B, C, D ini mana yang sesuai jawabannya begitu. Begitu seterusnya sampai terakhir. Setelah pertanyaan terakhir, maka jenengan harus menyelesaikannya ya. Setelah selesai di submit, baru nanti akan muncul skornya untuk menentukan ini. Untuk menentukan skornya ini itu sudah per sistem ya. Dan tidak bisa dilihat yang mana yang salah begitu, memang tidak bisa dilihat ya. Nah, ini akan muncul sertifikat ketika jenengan memang sudah lulus begitu. Nah, cukup itu Bapak Ibu, sebetulnya sangat gampang sekali ya Bapak Ibu untuk memulai pengerjaan akunnya, mulai dari membuat akun, kemudian melakukan pengecekan apakah akun saya itu sudah sesuai, sudah masuk, setelah itu mulai belajar. Dan aplikasi Sibermata ini terhitungnya per akun Bapak Ibu untuk kelulusan. Jadi misalnya ada beberapa pertanyaan kemarin, kami sudah melakukan pembelajaran mandiri sudah 4 kali, 5 kali, satu akun pakai 5 materi sudah dikerjakan, tapi kok kelulusannya cuma 1 misalnya seperti itu. Jadi memang aplikasi ini berdasarkan per akun. Jadi dihitung ketika jenengan punya 1 akun, kemudian jenengan mengerjakan 1 materi dan itu lulus sudah terhitung 1. Walaupun jenengan besoknya mengerjakan 3 setiap harus memiliki akunnya sendiri, nama dan ininya sendiri begitu. Ini kami coba untuk lihat data desa ya. Nggak bisa ya. Ini terlihat nggak data Sibermata? Mas Yusuf, data Sibermata Excel-nya bisa tidak? Nggak muncul. Stop sharing dulu. Sharing dulu baru pindah ke layar. Ya, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat bersama ya. Karena kemarin beberapa ada yang bertanya, kenapa kok kelulusannya cuma rendah dan lain sebagainya begitu ya. Karena memang satu akun 1 ya. Ini coba kita lihat bersama ya untuk data Sibermata kami ambil Jumat kemarin tanggal 16 Agustus ya. Minggu kemarin tanggal 16 Agustus saya ganti. Ya, ini mulai dari Sari ya, bisa di jumlah lulusnya 3, Bulurejo 12, yang lulus 12. Nah, ini enggak saya sebutkan satu-satu ya, mungkin bisa dilihat. Jadi total di Kecamatan Tempur Sari ada 56 perangkat yang sudah melakukan pembelajaran mandiri dan yang sudah lulus 35 begitu ya. Untuk Pronojiwo ada 66.
Nanti dilihat desanya sendiri-sendiri ya. 66 yang sudah melakukan pembelajaran mandiri dan yang lulus 45. Kemudian untuk Candipuro, ini ada yang kosong Mas Ian ya, Jugosari, ke Desa Jugosari, Candipuro, Sumber Mujur, Penanggal masih kosong, belum ada yang melakukan pembelajaran mandiri melalui aplikasi Sibermata. Jadi Bapak Ibu, aplikasi Sibermata ini sebetulnya juga membantu jenengan untuk meningkatkan kapasitas karena ini kan sudah dengan mudah begitu loh. Maksudnya di sini itu sudah ada sertifikatnya. Ketika jenengan melakukan pembelajaran mandiri ini diakui sertifikatnya sebagai salah satu peningkatan kapasitas terhadap aparatur desa. Jadi nggak perlu bikin seminar, nggak perlu ikut seminar, nggak perlu jauh-jauh ikut seminar begitu ya. Sudah dengan menggunakan aplikasi ini peningkatan kapasitas aparatur desa juga sudah terpenuhi begitu. Asalkan memang benar harus dibaca satu persatu begitu ya. Setiap sesinya memang dibaca satu persatu. Karena memang sistemnya adalah pembelajaran mandiri. Untuk Candipuro totalnya ada 13 dan yang lulus 5. Ya, ini Candipuro sangat sedikit sekali ya. Ini Pasirian. Untuk Pasirian sudah tidak ada yang kosong ya untuk yang mengikuti sudah 59 perangkat desa dan yang lulus sudah 45. Kemudian untuk tempe juga tidak ada yang kosong, semua desa sudah menggunakan aplikasi Sibermata. Ada 152 yang ikut dan yang lulus 124. Ini sudah banyak yang lulus ya untuk tempe. Lumajang ini juga sudah menggunakan aplikasi Sibermata dan ada 30 yang mengikuti dan 16 yang lulus. Tekong. Nah, Tekong masih ada yang kosong. Desa ada yang belum menggunakan aplikasi ini yaitu Desa Wonosari. Ya, totalnya ada 33 untuk Tekong dan yang lulus 19. Ya, hampir 50% lebih nih ya. Untuk Kunir. Kunir semua desa sudah mengikuti aplikasi Bermata dan juga tingkat kelusannya sudah lumayan tinggi ya. Ada 120 perangkat desa yang mengikuti dan 98 yang lulus. Yosawilangun ini juga sudah mengikuti semua. Ada 108 yang mengikuti dan 79 yang lulus. Rawakangkung juga seluruh desa mengikuti ya. Ada 25 perangkat desa dan 16 yang lulus, tapi jumlahnya masih sangat minim ya untuk Rawakangkung ya. Jatiroto juga sama. Ini Banyu Putih Kidul masih satu yang mengikuti, tapi tapi sudah lulus ya. Jatiroto juga masih satu. Nah, rata-rata perangkat desa minimal kan perangkat desa ada 8 ya minimal perangkat desa. Barika, perangkat desa minimal. Jumlah perangkat desa per desa kira-kira berapa? 8 ya, kurang lebih ada 8, ada yang mungkin 9 begitu ya. Jatiroto ini ada 40 ya, Jatiroto ada 40 yang lulus 18. Untuk Randu Agung, nah ini Randu Agung masih ada yang kosong, Desa Pajarakan masih ada yang kosong. Nah, mohon untuk bantuan baik TPD, kepala desa maupun perangkat desa mohon untuk bisa digerakkan perangkat desanya untuk melakukan pembelajaran mandiri begitu ya. Ini jumlahnya 21, padahal jumlah desanya banyak ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 desa, kurang lebih masih 1-2 perangkat yang mengikuti di aplikasi Sibermata ini. Terus untuk Sukodono ini juga masih 1, 2, 3 ya, hanya Kelanting aja ini yang perangkatnya sama Bendoyudo, ini yang perangkatnya mengikuti, sebenarnya semua sudah mengikuti. Sudah yang lulus juga sudah 8 ya. Jika ini Kebonagung 2 yang mengikuti tapi belum ada yang lulus. Nah, dicoba lagi ya, begitu juga dengan Uragantung. Kemudian Padang. Kecamatan Padang ada 40 yang mengikuti, sudah di semua desa sudah ada perwakilan yang mengikuti dan yang lulus ada 26. Pasru Jambe. Ini juga Pasru Jambe semuanya sudah mengikuti, ada 76 perangkat desa yang mengikuti,
ini bukannya perangkat desa ya, BPD juga bisa juga boleh mengikuti aplikasi pembelajaran mandiri ini. Dan 61 yang sudah lulus. Ini yang Senduro. Kita bisa lihat ada yang Purworejo yang belum mengikuti, Wonocempeku Ayu, Argosari, Ranupane ya. Susah sinyal mungkin ya. Enggak ya, semuanya saya rasa sudah bagus semua di Lumajang untuk internet. Saya rasa semuanya sudah bagus begitu. Dan aplikasi ini bisa dikerjakan kapan saja Bapak Ibu, jadi nggak harus jam kerja. Jadi kan misalnya waktu luangnya habis maghrib begitu ya, bisa dilakukan, bisa dikerjakan di habis maghrib begitu. Jadi sangat fleksibel sekali sebetulnya untuk melakukan pembelajaran mandiri ini. Gucialit yang mengikuti 71 dan yang lulus 58 ya. Terus kita lanjut Kedung Jajang. Nah, ini Kedung Jajang sudah banyak yang mengikuti. Ini Wonorejo sudah 13 yang mengikuti. Sawaran Kulon juga 15 yang mengikuti. Sudah banyak ya. Rata-rata sudah mengikuti semua. Hanya ada beberapa desa yang masih 1-2 yang mengikuti. Totalnya 67 dan yang lulus 24. Tingkat lulusannya coba biar setiap hari dibuka setengah jam gitu untuk ikut ikut pembelajarannya. Insya Allah kalau kita baca di di setiap sesinya itu post testnya itu masuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nggak jauh dari situ sebenarnya. Nah ini yang kelakah juga sudah banyak ya 101 yang lulus 83. Ranu Yoso. Ini Ranu Yoso sudah mengikuti semua. Ini Ranu Bedali sudah ada 40. Meninjau ini juga ya sudah ada 46 perangkat yang mengikuti ya. Terima kasih ya yang sudah mengikuti banyak sekali ini. Dan yang lulus juga sudah banyak ya. Ini 50% lah yang lulus ya. Yang belum lulus dicoba lagi ya. Terakhir Sumber Suko. Ini Sumber Suko rata-rata sudah mengikuti ya. Ini dari jumlah yang mengikuti dan yang lulus juga sudah banyak 86 ya dari 104 yang mengikuti dan 86. Ada peningkatan dari bulan Juli kemarin. Jika bulan Juli kemarin satu Lumajang kita totalnya 135,3 perangkat yang mengikuti dan yang lulus 929, maka di bulan Agustus loh kok sama ini Juli belum di ini kayaknya ya. Ya ini ada peningkatan di di ini sebelumnya ya. Datanya nanti kami akan sampaikan ke kecamatan untuk penambahan maupun peningkatan ini begitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan refresh penggunaan aplikasi Sibermata. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah banyak yang mengikuti dan mempelajari ini secara mandiri. TPD boleh mengikuti, monggo silakan. TPD juga bisa karena di situ juga ada yang umum ya. Jadi bukan hanya perangkat desa, di situ ada pilihannya kalau selain perangkat desa, kita bisa milih yang umum di situ ketika kita melakukan pembuatan akun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sharing, mungkin bisa tanya jawab gitu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu jika ada kendala terkait dengan akun yang mungkin bermasalah, misalnya tidak bisa digunakan lagi dan sebagainya, silakan menghubungi kami di kabupaten. Kemarin ada satu yang sudah kami tindak lanjuti dan sudah kami sampaikan ke provinsi dan akan segera ditindaklanjuti oleh provinsi. Karena memang di kabupaten bukan pemegang sistemnya ya. Jadi jika ada permasalahan dari kabupaten hanya bisa memfasilitasi ke tingkat provinsi untuk bisa melakukan penghapusan akun maupun refresh akun dan lain sebagainya begitu. Itu Mas Yusuf yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Baik, terima kasih kepada Ibu Krismala sudah menyampaikan paparan materinya. Baik Bu,
Ini barusan saya lihat di kolom chat, ini ada yang tanya Bu, dari David Madurejo. Eh, Terkait hasil dari Sibermata, kemarin diinstruksikan bahwasanya minim katanya 3 perangkat desa. Bagaimana ini solusinya biar per desa bisa mencukupi capaian tersebut? Terima kasih. Minimal 3 perangkat desa yang mengikuti Ikuti. begitu. Bagaimana solusinya? Ya diikuti, gimana? Solusi maksudnya gimana? Solusi untuk apa? Biar lulusnya atau biar mengikuti? Mas David? Kalau solusi untuk bagaimana cara bisa mengikuti ya advokasi ke perangkat Gini, desa untuk mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada Ibu selaku narasumber dan juga Mas Yusuf selaku jadi moderator. Yang saya tanyakan kemarin terkait hasil capaian dari Sibermata itu katanya minim 3 perangkat desa, sedangkan ini capaian desa-desa per kecamatan sudah melampaui dari 3 perangkat desa. Nah, untuk kondisi yang ada di Desa Madurejo sendiri itu kemarin 3 perangkat. Untuk hasil capaian tersebut, apa kita harus dongkrak lagi untuk minim 8 perangkat atau berapa, Bu? Oh Biar ya. bisa mencapai capaian yang sesuai dengan kebutuhan yang diperintahkan dari DPMD. Terima Oh, kasih. mohon izin Mas David, yang 3 perangkat itu dari mana? Apakah dari DPMD tersurat seperti itu? Perangkat desa semua, Bu. Dari kasih pelayanan, kaur keuangan, dan sama saya juga sekretaris desanya juga. Apa Iya. nanti itu yang Maksudnya 8 itu mhm. apa harus didongkrak lagi untuk mengikuti kegiatan yang jadi capaiannya jadi Sibermata? Apa gimana? Iya, kalau kami berharap seluruh perangkat mengikuti ya Mas ya. Jadi semakin banyak semakin baik begitu ya. Oh, Karena siap. jadi jika semakin banyak perangkat yang mengikuti, berarti kan ada peningkatan kapasitas di desa itu terkait dengan perangkatnya. Nanti bisa dibuktikan dengan sertifikat itu, gitu. Jadi kalau misalnya ada monitoring dari kecamatan, dari kabupaten maupun dari inspektorat atau apapun, ini desa sudah pernah nggak melakukan apa namanya peningkatan kapasitas gitu, meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan kapasitasnya gitu, mengembangkan ilmunya begitu. Oh ada gitu, dibuktikan dengan sertifikat, kan begitu kan ya. Jadi Siap, sertifikat itu bisa siap. ditunjukkan. Jadi semakin banyak semua perangkat desa mengikuti. Semakin semua perangkat desa mengikuti, maka semakin baik. Jadi kan di desa tersebut memang seluruh perangkatnya memang sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitasnya begitu. Oh, Terlebih lagi terima jika kasih. seluruh materi bisa diikuti. Nah, Siap, terima sebetulnya kasih, Bu. nggih, dan satu lagi Mas David, kami sepertinya nanti saya coba lihat surat kami lagi, kami tidak pernah menggarisbawahi minimal 3 perangkat, sepertinya. Tapi coba saya koreksi nanti, surat kami yang terkait dengan Sibermata, karena harapan kami memang seluruh perangkat desa, bahkan bukan perangkat desa saja, tapi BPD gitu ya, dan juga kepala desa, begitu. Itu mungkin ya Siap. Mas David, terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Nggih. Ya, terima kasih Mas Ada yang David. lain mungkin? Nah, ini Bu ada lagi dari Desa Besuk menanyakan kenapa Sibermata direfresh lagi. Sementara dari Depdagri ada imbauan untuk ikut pamong desa yang secara umum sama dengan Sibermata. Oh. Pamong desa ini LM itu ya, yang kemarin itu ya, untuk melakukan pembelajaran ya. Jadi memang Sibermata ini memang dari provinsi ya, salah satu aplikasi yang dari provinsi yang pemunculannya itu di tahun 2023. Nah, jadi di tahun 2023 karena ada indeks kinerjanya di Kementerian Desa begitu ya, di Kementerian Desa salah satunya peningkatan kapasitas aparatur desa begitu. Jadi dibutuhkan perangkat desa ini harus sering melakukan update ilmu dan lain sebagainya. Makanya dilakukan inovasi oleh
Jawa Timur, DPMD Jawa Timur untuk membuat aplikasi ini begitu. Jadi memang keperuntukannya memang berbeda, bukan di upgrade sebetulnya, tetapi memang ada sendiri. Dan insya Allah nanti kalau yang untuk Pamong Desa ini itu ada tersendiri ya, karena juga dari kabupaten masih akan mendiskusikan ini dengan provinsi, apakah akan disinergikan aplikasinya atau memang harus mengikuti satu persatu, satu-satu aplikasinya begitu. Itu ya mungkin dari siapa tadi yang Dari Desa Besuk, Bu. Oh ya, yang dari Desa Besuk sebelumnya sudah pernah mengikuti yang untuk Mas. Pamong? Halo, Desa Besuk. Desa Besuk? Bisa dianut. Untuk Pamong saya sudah ikut ikut Iya. materi dan melaksanakan ujian dan sudah lulus, Ujiannya. tapi sertifikatnya belum keluar. Oh, sertifikatnya boleh. Oh ya, terima kasih. Nanti akan kami diskusikan kembali dengan provinsi ya, Mas ya, terkait dengan apa namanya Pamong Desa ini ya, karena memang aplikasinya memang mirip begitu ya untuk peningkatan kapasitas desa begitu, aparatur desa. Baik, terima kasih Mas. Nanti akan menjadi bahan masukan kami ke provinsi. Untuk yang lain mungkin? Baik, Bu, ini ada lagi yang Ini ada. dari Desa Gunung Sari. Aplikasi Sibermata ini sifatnya itu wajib apa sunnah untuk perangkat desa? Wajib apa sunnah untuk perangkat desa? Ya, kalau dibilang wajib apa sunnah ini saya bingung ya. Kalau wajib itu soalnya nanti bisa jadi dosa kalau tidak dikerjakan ya. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kami jelaskan mulai awal bahwa aplikasi ini memang disarankan dari provinsi, gitu ya. Kami memfasilitasi capaian dari penggunaan aplikasi ini sehingga sebagai sebagai fasilitasi ke desa, kami melakukan upaya untuk peningkatan capaian di Sibermata begitu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memonitoring jumlah pengguna Sibermata yang ada di perangkat desa. Pertanyaan ini mungkin sinergi dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah nanti akan dihapus Sibermata dan diganti Pamong atau sinergikan atau bagaimana? Nah, itu nanti akan kami komunikasikan maupun kami konsulkan ke provinsi. Sementara ini hanya itu yang bisa kami jelaskan ya. Jadi kalau dibilang sunnah wajib, sebenarnya bukan berani untuk menjawab itu sunnah wajib, tapi kami menyarankan dan menghimbau untuk bisa melaksanakan dan juga menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan kapasitas dari pengetahuan dari perangkat desa begitu. Jadi sistemnya memang untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing perangkat desa begitu. Itu mungkin Mas Rohman. Baik, dari Gunung Sari, apa sudah Ya, bisa ini dimengerti? ada lagi ya. Berarti untuk semua perangkat desa harus mendapatkan, tidak harus ya. Minimal satu materi ya, minimal satu materi dan sudah pernah melakukan pembelajaran mandiri. Apakah boleh semua materi diikuti? Boleh. Nah, namanya juga belajar. Jadi belajar itu tidak ada batasannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saya pengen tahu bagaimana materi terkait dengan kemampuan saya terkait dengan keuangan desa. Nah, jangan ikuti. Kemudian saya juga pengen tahu ini bagaimana dengan kelembagaannya, begitu. Karena ini sifatnya kan seperti seminar, tapi didesain pembelajaran mandiri, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika semakin banyak jenengan melakukan peningkatan pengetahuan, maka ilmunya jenengan juga semakin banyak, begitu. Pembuktiannya dengan sertifikat itu. Nah, begitu ya.
Oh, ini yang ada di kami dibantu menjawab kewajiban minimal 3 perangkat desa dalam peningkatan kapasitas adalah pemenuhan di aplikasi SIMWAS Inspektorat Kabupaten Lumajang. Ya, terima kasih atas bantuan jawaban dari Desa Besuk ini ya. Jadi minimal 3 perangkat karena 3 perangkat itu dari aplikasi SIMWAS Inspektorat Kabupaten Lumajang ya. Jadi boleh semua perangkat mengikuti aplikasi ini dari penaungan. Lanjut tuh, siap. Membacakan ya. Tanya berkaitan dengan rebahan di desa kami yang lulus dan mendapatkan sertifikat jumlahnya 9, tapi kenapa di Rekap Kabupaten jumlah yang lulus hanya 6? Mohon penjelasannya. Per tanggal berapa Bapak? Ini saya ngambilnya seminggu yang lalu ya. Bapak dari KURTU dan Umum Penaungan. Monggo bisa di-unmute dari Desa Penaungan. Kalau memang yang ada yang tidak tepat dengan data kami, nanti akan kami koreksi kembali, tapi memang kami pengambilannya memang tanggal 16 itu ya. Itu mungkin yang bisa kami koreksi ya Bapak ya. Assalamualaikum dari Melawang Kelaka. Assalamualaikum Bu, kalau seandainya kata sandi atau PIN-nya lupa bagaimana? Di reset password, di situ ada kolom lupa password, silakan diklik kemudian diikuti alurnya. Mulai dari Bermata. Sebentar saya coba langsung buka aplikasi Si Permata. Oh ya, dari Penaungan Bapak, ini yang mengikuti 10 ya. Yang mengikuti 10, yang lulus 6. Ya, untuk sekarang yang mengikuti 10, yang lulus 6. Terima kasih koreksinya Bapak, nanti akan kami update kembali data kami. Ada yang lain?
Izin, ini ada yang mau lihat rekapan Kunir Kidul, Bu. Rekapan Kunir Kidul, sebentar. Apa langsung saya bukakan di aplikasi Sibermatanya? Jadi nanti jenengan bisa melihat langsung Bapak Ibu di aplikasi Sibermata ya. Jadi seperti ini ya nanti. Tante nih di rumah ya. Iya, ditunggu di rumah. Nanang rumah tenggoke. Nah, apa? Oh, zoomnya yang kelihatan. Absen dong. Absen. Bentar ya. Tutup. Oh, gak bisa ya. Ini nggak bisa juga. Ya, oke. Nah, bisa lo hilang. Bisa terlihat? Belum ya. Bentar. Jadi melihatnya gampang sekali Bapak Ibu, jangan tinggal lihat Kabupaten Lumajang di situ. Jangan cari sudah desa jenengan peserta yang lulus berapa, dan itu terupdate ya, terupdate hari ini ya, yang terupdate hari ini seperti Kunir KKK. Ini berdasarkan abjad ya, jadi nyarinya tidak berdasarkan kecamatan. Kunir. Nih, Kunir Kidul apa Kunir Lor tadi yang bertanya? Kunir Kidul. Nah, ini ya 11 yang mengikuti, yang lulus 7. Nah, ya, sudah Bapak Ibu, sepertinya beberapa beberapa desa sudah banyak yang mengikuti. Tetapi kalau memang data saya ada yang kosong, kemudian tidak sesuai, jangan bisa cek di kolom tadi itu, di aplikasi tadi, dan jangan klik Lumajang, nanti akan muncul seluruh desa di Kabupaten Lumajang. Jangan tinggal pilih berdasarkan abjad ya, memang harusnya nyari satu persatu. Data itu yang biasanya kakap tanggal seperti yang bulan kemarin tanggal 5, kemudian ya, bulan Agustus ini di tanggal 11 Agustus kemarin begitu. Ada yang lain mungkin? Baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Ini ada yang tanya juga, minta apa itu? Japri saya ini untuk nge-share materi apa itu rekapannya, Bu. Rekapan tadi minta iya. Rekapan tadi oh ya, nanti akan dikirim di linknya Mas Yusuf nanti ya, di materi ya. Ya, siap, Bu.
Monggo, ini apa sudah tidak ada yang bertanya lagi? Masih ada waktu. Apa link untuk lihat rekap tadi, Bu? Sibermata, di aplikasi Sibermata. Linknya sama Bapak Ibu, tapi kalau jenengan pembelajaran mandiri kan harus bikin akun. Kalau ini nggak perlu bikin akun, jenengan bisa melihat semuanya di apa namanya umum, jadi bisa melihat langsung begitu. Jadi silakan diklik aplikasi Sibermata, nanti akan muncul. Mungkin saya praktekkan aja ya Mas Yusuf ya. Iya, Bu. Saya ini ya, saya share screen dulu. Nah, begini Bapak Ibu ya, ini saya close dulu. Nanti ketika jenengan membuka aplikasi Sibermata, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mulai belajar mandiri harus bikin akun. Ini masuk di klik dulu ya. Tapi kalau ingin melihat rekapan, silakan yang diklik adalah di dashboardnya data aparatur. Nah, di sini ada macam-macam data sebenarnya ya. Kalau ini terisi penuh ya insya Allah sesuai datanya ya. Ini tinggal diklik database aparatur. Sabar. Terus kemudian kita cari Lumajang gitu ya. Nah, ini akan muncul datanya Lumajang ya. Silakan diklik. Nah, ini dicari mulai dari ini alun-alun, Argos Argosari. Nah, ini data update. Jika ada yang misalnya hari ini melakukan pembelajaran mandiri. Nah, ini akan nambah. Jika lulus, ini juga akan nambah begitu. Sesuai dengan aplikasinya. Itu bisa dipahami ya Bapak Ibu? Gampang ya? Gampang sekali kok ini cara mengoperasikannya. Aplikasinya sederhana. Monggo. Apa sudah cukup? Apa sudah dimengerti semua? Jadi ini aplikasi Sibermata sebagai peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa, Bu ya? Ya, betul. Secara belajar mandiri. Jadi nggak perlu cari cari bahan lain gitu ya, cari searching sendiri. Nah, dengan menggunakan aplikasi Sibermata udah bisa cari terkait dengan tata kelola. Di sana ada 8 materi. Bapak Ibu di sana ada 8 materi mulai dari ada musyawarah desa, bagaimana pelaksanaan musyawarah desa, pengelolaan keuangan desa, kemudian RPJMDes dan RKPDes terkait dengan perencanaan desa, kemudian kelembagaan BPD, pengangkatan perangkat desa, pengangkatan kepala desa, begitu.
begitu. Insya Allah ada 8 materi. Mungkin yang perlu ditambahkan ini ya, apa namanya, materi terkait dengan pengadaan barang dan jasa begitu ya. Karena sepertinya di FRC desa itu kan ada desa harus mengikuti pelatihan begitu terkait dengan Barjas. Ya, walaupun bukan pelatihan mungkin di apa minimal pernah mengikuti pembelajaran mandiri terkait dengan Barjas gitu ya. Harusnya ada materi itu ya biar Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Nanti bisa apa namanya kami sampaikan ke provinsi di desa Lumajang ada tambahan materi begitu yang ingin diikuti. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin menambah selain dari 8 materi, yang 8 materi itu sudah kita kerjakan semua Bu gitu. Kita ingin nambah materi lagi. Ternyata enak ini menggunakan Sibermata. Pengetahuannya jadi tambah meningkat terkait dengan pengelolaan keuangan, perencanaan, pengelolaan perangkat desa dan lain sebagainya. Sekarang tambah materi yang lain. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin kalau ada usulan begitu. Nanti ya kami usulkan ke provinsi untuk menambahkan jumlah materinya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Atau sudah sangat jelas sekali ya? Karena ini hanya refresh memang dan saya rasa sudah pernah diberikan sebelumnya oleh pemegang admin kabupaten yang tahun lalu dan beberapa perangkat desa juga mungkin sudah pernah mendapatkan materinya secara langsung mungkin ya dari offline maupun online begitu. Aplikasinya kan bisa Bu ya. Ini ada teman-teman yang katanya mau buka login tapi tidak bisa, ditutup. Tuh, barusan kita buka itu Mas. Buka Bisa bersama ya? kan bisa ya. Bisa. Mungkin password atau anunya yang Ya, salah. betul. Bisa jadi passwordnya dan emailnya yang kadang didaftarkannya itu nggak pas. Bukan nggak pas, salah gitu. Kurang titik atau apa gitu. Dipastikan memang sesuai. Sawaran Kulon. Iya, dari orang Kulon. Ya nanti coba japri saya ya Mas ya, nanti untuk permasalahan-permasalahan ini nanti saya akan buatkan linknya untuk mengisi permasalahan-permasalahan terkait dengan Sibermata ini. Nanti akan saya masukkan, kami masukkan di materi Mas Yusuf ya, di link materinya Mas Yusuf, ada beberapa desa yang sudah mengisi itu terkait dengan permasalahan, termasuk ini mungkin, login di Sibermata tiba-tiba seperti tertutup begitu. Kok nggak bisa nggih, seperti tertutup. Ya, langsung saya di japri aja Mas dari Sawaran Kulon biar permasalahannya saya rekap nanti saya inikan ke ke provinsi untuk dibantu penyelesaian akunnya ya. Mungkin yang ada kendala bisa nanti menjapri langsung ke Bu Kris. Bu Kris bisa mencantumkan nomornya mungkin? Ya. Itu nomor WA saya, silakan di WA. Ya, dari Kasipam Jatigono nanti bisa kami diberikan ini ya datanya ya. Nanti silakan japri bagi yang bermasalah terkait dengan akunnya silakan nanti japri untuk nanti kami masukkan ke dalam rekapan, kami kirimkan ke provinsi ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pak sudah cukup?
untuk hari ini. Mungkin Mas Uzi dari Kelaka bisa mau menambahkan. ini Sepertinya sudah, Mas ya. Siap, mau update. Siapa yang melalui saya? kembar siang Bu gitu. Iya, saya pikir kembar. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Jadi yang bisa mungkin kesimpulan ya Mas Yusuf ya sebelum ditutup mungkin sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi Sibermata ini sifatnya adalah membantu Bapak Ibu di desa masing-masing untuk meningkatkan kapasitas perangkat desanya. Sifatnya wajib, sunnah atau apapun itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan ilmu ya, ilmu dan pembelajaran mandiri Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada permasalahan terkait dengan aku mohon untuk bisa saya di nomor kirimkan. Jadi ini nanti akan kami susulkan kembali terkait dengan akunnya. Itu mungkin Mas Yusuf kesimpulannya dari beberapa diskusi kita untuk hari ini. Mas Yusuf? Mas Yusuf masih keluar. Ya, baik. Terima kasih Bu Krismala sudah memberikan pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Krismala. Bagi yang masih belum kurang paham bisa menjabri, mungkin ada yang nggak bisa login atau pertanyaan lain yang baru ingat mau ditanyakan pada saat Zoom tapi sudah keburu selesai ya. Dan terima kasih pada teman-teman. Seperti biasanya sebelum kita mengakhiri pada hari ini, sesi akan melaksanakan sesi dokumentasi. Monggo dinyalakan sebentar mohon untuk pengambilan foto dokumentasi kita. Baik, pada hitungan ketiga admin akan mengambil fotonya. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman yang kedua ini masih banyak yang kosong, mungkin belum dihidupkan. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai dengan dari awal sampai dengan akhir. Dan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bu Krismala. Saya atas nama Yusuf yang bertugas MC pada webinar online kali ini mau menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Jangan lupa selalu ikuti dan tetap semangat mengikuti JPKB yang akan nantinya kita akan bertemakan banyak sekali tema-tema yang akan
memberikan materi bagi kita, dan khususnya bukan terkait hal-hal yang apa ya, mungkin yang tidak diketahui oleh teman-teman perangkat, bisa nanti ditanyakan. Baik, begitu saja. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.